pemirsa, Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Naja Luna. Dan saya Afan Asyafa. Kita hadir dengan 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral yang bisa Anda lihat di kanal YouTube kami, National TV Official. Happy Weekend. Ketemu lagi di bulan Ramadan. Iya, nggak terasa ya, Iya. sudah masih bulan Ramadan, itu udah hampir 1 minggu ya. Hampir Sudah 1 minggu, mingguan. betul. Tetapi kalau kita ngomong Ramadan, ngomong berita juga ada yang berbeda ya. Walaupun Apa? Ramadan itu ternyata berita yang masuk ke NTV itu tetap banyak, dan 10 diantaranya kita bahas dalam Jurnal Weekend hari ini. Betul, langsung saja kita yang berita yang pertama. Warga enggan isi Pertamax imbas dugaan kasus BBM oplosan oleh petinggi Pertamina. Nah, ini yang kemarin sempat marah ya. Warga enggan mengisi BBM merasa ditipu. Betul. Berita selengkapnya kita simak. Ini dia. Hal itu seperti yang terlihat di SPBU Daerah Petahunan Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, nampak antrian konsumen mengular untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Antrian panjang ini memang tak seperti biasanya sebelum terungkapnya Pertamax oplosan yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Menurut salah satu warga yang juga mengantri, Ari Wijaya, ia memilih Pertalite karena harganya lebih murah walaupun ikut mengantri panjang. Dirinya mengaku enggan membeli Pertamax lantaran Pertamax oplosan membuat mesin cepat rusak. Ari berpendapat bahwa apa yang dilakukan oknum-oknum petinggi Pertamina itu sangat disayangkan, mengingat yang menjadi korban adalah rakyat kecil seperti dirinya. Kenapa kok beli Pertalite kok nggak Pertamax? Lebih murah ya? Terus ini kan ada isu-isu terkait dengan Pertamax, Pertalite dicampuri, ya itu seperti apa isunya nih kalau menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya itu untuk menambahi lebaran mas. Terus Anda sendiri seperti apa? Beli ini rasa takut ada nggak untuk beli Pertamax? Kalau untuk Pertamax itu ya ada rasa takut karena sama dengan Pertalite nantinya. Gitu ya? Ya, Mungkin ada berbeda, cuma beda antri saja, nggak pakai antri. mungkin ketakutan ada campuran yang lain-lain. Nah, kalau itu saya nggak tahu kalau yang Terus pengennya nanti seperti apa ini untuk langkah selanjutnya? oh, kalau bisa satu jenis seperti zaman dulu, satu jenis bensin lah. Ya, gitu aja ya. Ya itu aja. Nama lengkap? Nama lengkap Ari Wijaya. Supaya tidak menjadi polemik, Ari Wijaya berharap untuk pengisian BBM dijadikan satu pintu saja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Ini dia, masih sering dibincangkan ya oleh warganet di media sosial. Betul. Ini juga menjadi berita yang sangat mencengangkan banyak orang, bukan cuma di satu tempat, tapi di seluruh Indonesia, karena ada dugaan kasus oplosan minyak Pertalite dengan Pertamax yang diduga merugikan para pengguna kendaraan. Nah, terbongkarnya kasus dugaan korupsi dan BBM oplosan oleh petinggi Pertamina membuat warga di Banyuwangi enggan mengisi BBM jenis Pertamax. Mereka lebih memilih Pertalite karena harganya lebih murah walaupun harus mengantri lebih lama. Dan di sisi lain ternyata walaupun antrinya cukup panjang, hal itu tidak membuat masyarakat malah ke tempat yang lain, tapi tetap berada di barisan itu dengan alasan kenapa harus beli Pertamax kalau Pertalite yang lebih baik. Betul, sejumlah warga juga mengaku memilih Pertalite karena harganya lebih murah walaupun ikut mengantri panjang. Dan karena adanya kasus ini, katanya kan Pertamax kan dioplos, itu membuat mesin cepat rusak kata warga. Ini dia, makanya kalau kita lihat sekarang di beberapa SPBU ya, itu memang di Pertalite antrinya jauh lebih panjang daripada biasanya gara-gara ada kasus BBM oplosan ini. Betul, semoga kasus ini segera menemui titik terang ya untuk agar masyarakat yang dirugikan juga bisa merasa puas oleh pelayanan dari Pertamina. Ya mungkin kalau untuk orang yang menengah ke atas ya misalnya nggak Pertalite Pertamax bisa ke yang Nextlite ya, atau yang lebih baik. Tapi untuk masyarakat kecil otomatis dengan harga yang lebih murah itu akan menjadi pertimbangan tersendiri di mana mereka memilih untuk membeli BBM untuk kendaraan mereka. Dan adanya hal ini juga membuat salah satu warga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh oknum petinggi Pertamina itu sangat disayangkan, mengingat mereka yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Lagi-lagi rakyat kecil yang jadi Betul. korban. Baik, kita beralih ke berita berikutnya dari Jambi. Polres Muaro Jambi bongkar bisnis BBM Pertalite.
oplosan. Masih ya. Masih tentang Pertalite. BBM. Betul. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Gudang BBM oplosan jenis Pertalite di Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi, luar kota Muaro Jambi, digerebek tim gabungan dari Satreskrim Polres Muaro Jambi bersama Denpom 2 Jambi pada Jumat 21 Februari 2025. Dari tempat itu, petugas mendapati pemilik gudang dan para pekerjanya sedang beraktivitas mengoplos BBM. Dalam aksinya, pelaku nekat mencampur minyak putih hasil sulingan sebagai minyak dasar dengan zat pewarna minyak merek Color C sehingga menyerupai BBM jenis Pertalite. Pada kasus ini, petugas mengamankan pemilik gudang berinisial ES dan pembeli Pertalite palsu berinisial PN. Tak hanya itu saja, karena petugas juga menyita beberapa barang bukti berupa 1 unit mobil truk dan 1 unit mobil pickup yang telah dimodifikasi, termasuk sejumlah tetmon berisi ribuan liter Pertalite palsu, minyak putih hasil sulingan, mesin pompa, selang, 4 kaleng pewarna minyak jenis Color C, serta alat ukur minyak. Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Hanafi Dita Utama mengatakan pelaku mendapatkan minyak putih sebagai bahan dasar minyak dari wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya, bahan tersebut diolah hingga menyerupai BBM jenis Pertalite dan dipasarkan di Kecamatan Mestong. Bisnis jual beli BBM Pertalite palsu ini telah dilakukan para pelaku sejak 3 bulan lalu. Dari bisnis ini, mereka mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500 per liternya. Sebagai pemilik gudang atau sebagai pengolah minyak ini mengambil minyak mentah atau minyak putih ini dari Kecamatan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dikumpulkan di gudang milik pelaku. Setelah itu aktivitas pengolahan minyak di sana. Seperti sudah saya jelaskan tadi, minyak putih tadi diberikan zat pewarna sehingga miriplah minyak putih ini nantinya seperti BBM jenis Pertalite. Nanti pelaku yang berikutnya sebagai pelangsir datang untuk membeli dengan harga yang lebih murah dan didistribusikan atau dijual ke masyarakat. Nah, itulah nanti yang di Kecamatan Mestong itu. Jika rekan-rekan lihat ada jual minyak eceran, masyarakat di sana mereka mengambil dari pelangsir ini, sehingga ini mengakibatkan rawan kerusakan bagi pengendara motor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Muaro Jambi. Mereka dijerat pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Aktivitas gudang sudah dari mana, Pak? Ternyata nggak cuman oknum-oknum dari Pertamina ya, Iya. ternyata rakyat juga bisa membohongi sesama rakyat. Nah ini dia, tapi di sini memang si pengoplos ini pengennya itu untung, tapi gara-gara perbuatannya ia malah menjadi buntung dan berurusan dengan hukum. Dan dalam aksinya pelaku nekat mencampurkan minyak putih hasil sulingan dengan zat berwarna minyak hingga menyerupai BBM jenis Pertalite. Dan dalam hal ini, petugas kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya adalah 1 unit mobil truk, kemudian ada 1 unit mobil pickup yang telah dimodifikasi, termasuk sejumlah tetmon berisi ribuan liter Pertalite palsu, ada juga minyak putih hasil sulingan, mesin pompa, juga selang, dan beberapa barang lainnya. Ya, pelaku mendapatkan minyak putih sebagai bahan dasar minyak dari wilayah Sumatera Selatan dan bahan tersebut diolah hingga menyerupai BBM jenis Pertalite dan dipasarkan di wilayah Kecamatan Mestong. Dan ternyata untuk bisnis BBM ilegal atau oplosan Pertalite ini sudah dilakukan pelaku beberapa bulan yang lalu dengan keuntungan mendapat Rp1.500 per liternya. Untungnya sudah berhasil diamankan ya, tapi bagaimana dengan perasaan orang yang sudah membeli BBM di sana, merasa dirugikan sekali pastinya. Dan dampaknya lagi-lagi pasti akan membuat kerusakan pada mesin. Betul. Lagi-lagi rakyat kecil yang menjadi korban. Ya, untungnya dan kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus merekam di sel tahanan Mapolres Muaro Jambi dan dijerat pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Tentang minyak dan gas bumi. Hukumannya adalah
6 tahun penjara. Masih ada lagi. Apa? Denda maksimal adalah 60 miliar rupiah. Ini kalau dihitung Iya. dengan selama dia beroperasi 3 bulan, include nggak sih? Ya semoga jera, ada efek jerahnya. Belum nanti kalau keluar ada sanksi sosial yang menanti. Ini dia, makanya hal seperti ini jangan ditiru. Dan nanti kita masih punya beberapa berita yang menarik lainnya di segmen yang kedua. Jadi tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan kita di segmen yang kedua, kita awali kembali dari Banyuwangi. Terlibat perang sarung, sejumlah remaja di Kalibaru diamankan polisi. Ini Ramadan seharusnya melakukan ibadah ya, Betul. taraweh, tadarus dan lain sebagainya. Ini yang terjadi malah perang sarung. Iya. Seperti apa berita lengkapnya? Kita simak. Ini dia. Delapan remaja diamankan polisi usai terlibat perang sarung di TPU Dusun Kacangan, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Perang sarung yang melibatkan remaja kampung itu terjadi pada Senin 3 Maret 2025 sebelum waktu sahur. Selain ke-8 remaja yang terlibat perang sarung, polisi turut mengamankan sejumlah sarung yang digunakan tarung serta sejumlah sepeda motor. Sebelum meletup, polisi sudah mengendus adanya aktivitas remaja yang melakukan perang sarung di wilayah Kalibaru berdasarkan isi percakapan di grup WhatsApp milik salah satu pelaku yang diamankan. Informasi adanya perang sarung itu diperkuat oleh laporan warga di dekat TPU Dusun Kacangan. Tim lalu segera bergerak ke TKP dan mendapati adanya keributan menggunakan sarung. Saat mendatangi TKP, polisi mendapati adanya keributan antar sesama remaja menggunakan sarung. Dan saat itu juga, aksi tersebut dibubarkan dengan mengamankan sejumlah pelaku. Selain ke-8 remaja, polisi turut mengamankan 4 kain sarung, telepon genggam, serta sepeda motor. Meski begitu, ke-8 remaja itu tidak dilakukan penahanan, namun hanya pembinaan dan mendatangkan orang tuanya. Perang sarung ini. Terima kasih Mas, bahwa memang benar tadi malam sekira jam 12.30 malam kami dari Polsek Kalibaru mengamankan adik-adik remaja kita yang merasakan perang sarung di areal peguburan. Ada beberapa yang kita amankan dan sesamanya di Polsek kita berikan pembinaan, surat pernyataan dan didapatkan orang tuanya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun teman lawan perang sarung tersebut. Alhamdulillah keluarganya menyambut baik dan bersepakat untuk tidak mengulangi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada berapa remaja yang diamankan? Kira-kira ada 8 orang yang kita amankan. Yang lain berhasil melarikan diri. Kegiatan ini apakah kerap terjadi saat Ramadan ini? Nah, biasanya di bulan Ramadan ini adik-adik remaja yang keluar malam, biasanya yang remaja laki terutama ikut-ikutan untuk perang sarung. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat Kalibaru untuk menjaga putranya yang masih remaja untuk tidak keluar malam. Orang tua untuk mengecek, kemudian mencari putranya yang di larut malam yang belum kembali supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pihak kepolisian sendiri nanti tindak lanjutnya seperti apa dan sering patroli atau seperti apa? Nah, sebagaimana agenda rutin Mas, setiap bulan puasa kita melaksanakan patroli malam, patroli sahur untuk meningkatkan harkat mas, terutama kegiatan masyarakat di bulan Ramadan. Oke. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Memang perang sarung tuh kayaknya selalu ada ya di tiap Ramadan, tapi kan ini merupakan aksi yang sangat membahayakan dan bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, sebenarnya yang terjadi di Kalibaru, Banyuwangi ini sebanyak 8 remaja diamankan aparat kepolisian karena diduga terlibat
perang sarung. Nah, sebelum itu terjadi, polisi ternyata sudah mengendus adanya aktivitas remaja yang melakukan perang sarung di wilayah Kalibaru. Dan hal ini diketahui salah satunya adalah melalui obrolan via WhatsApp yang melibatkan para remaja ini, di mana kemudian mereka bertemu di satu tempat dan terjadilah aksi perang sarung tersebut. Dan selain diketahui dari WhatsApp, informasi adanya perang sarung itu diperkuat oleh laporan warga di dekat TPU Dusun Kacangan. Dan yang dipilih lokasinya kayak pas di dekat TPU. Iya. Mungkin karena mencari aman supaya nggak Sepi, diketahui ya. betul. Tetapi sayangnya aksi tak terpuji ini tetap saja dapat diendus oleh aparat kepolisian. Ya, sebaiknya ini tidak ditiru oleh remaja lainnya ya. Untuk di bulan Ramadan ini kan setahun sekali dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Iya. Dan selain remaja yang terlibat, polisi juga mengamankan 4 kain sarung, kemudian telepon genggam serta sepeda motor. Kita beralih ke berita selanjutnya masih dari Banyuwangi. Pria asal Kalibaru Banyuwangi tewas saat bermain bola. Ini gimana maksudnya? Karena bola kah atau hal lain? Kalau penasaran, kita lihat berita lengkapnya. Ini dia. Di lapangan Sawung Galing RTH Desa Kebonrejo inilah Ponisin, pria asal Dusun Terongan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, meregang nyawa terkena tembakan peluru nyasar. Insiden itu terjadi ketika korban sedang berlatih sepak bola bersama teman-teman satu klubnya pada Jumat sore 28 Februari 2025 lalu. Korban tersungkur usai matanya terkena tembakan diduga dari senapan angin yang arahnya dari barat lapangan yang menyebabkan darah mengucur dari wajah korban dan tak sadarkan diri usai terkena tembakan tersebut. Diketahui, korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bakti Husada Kerigilan selama 2 hari. Namun sayang, korban meninggal setelah terbaring lemah di ICU akibat luka tembak. Menurut saksi mata yang berada di TKP dan di Agus, korban tertembak pada bagian mata dan seketika tergeletak tak sadarkan diri dengan darah mengucur keluar dari wajah temannya. Sebelum tergeletak dan disempat mendengar adanya suara letusan senapan dari arah barat. Melihat temannya terkapar di tanah, sejumlah rekan korban termasuk Dandi berusaha membawa korban menuju puskesmas dengan dibonceng menggunakan sepeda motor bebek. Sendiri, saya lihat darah di hidungnya. Saya langsung spontan, Ponisin kena berdil kira gitu aku. Saya nggak pikir panjang ke teman-teman. Wis cepat bawa ke puskesmas gitu aku ke teman-teman. Yang lain lari nyari suara apa? Suara asal dari letusan. Masalahnya kan dari situ mas, dari barat itu mas. Teman-teman langsung lari nyebar ke perumahan itu. Nggak ketemu. Waktu pas kejadian nggak ketemu gitu. Itu kan habis dari puskesmas kan di tangannya pertama langsung dirujuk ke Kerigilan. Jadi teman-teman langsung ke Kerigilan semua waktu kejadian. Dari pihak kepolisian kan sudah mendengar lah mungkin ya. Langsung cari pelaku di sini. Akhirnya kurang lebih jam 10-an itu yang kena. Sampai sekarang pun kita nggak tahu mas kabarnya apa yang si orang itu gimana nggak tahu. Nggak mau. Sadar. Tapi masih ada respon mas dia. Gitu. Dari sini sampai puskesmas itu masih ada respon walaupun gerak itu masih gerak, tapi setelah dibawa ke Kerigilan itu sudah kejang-kejang. Oh yang menjadi pemimpinnya termasuk salah satunya itu almarhum. Senior ini yang almarhum ini wes senior mas. Dia bukan cuma ngomong di lapangan sini aja, loyalitasnya ke remaja, masyarakat, sosialnya juga bagus. Juga Pak RT juga ya? Pak RT juga ya. Kalau usianya tuh kurang lebih di atas 45 ya mas. Kurang lebih mas. Nggak nyangka ya mas, gitu. Kita nggak mikir sembarang mas. Cuma tak pikir itu kemarin kan nggak sefatal ini kan. Itu kejadiannya mungkin masih bisa diatasi lah sama rumah sakit ataupun dokter rumah sakit gitu. Tapi wis gimana lagi, nggak bisa sekarang sih, sangat kehilangan sekali. Pihak kepolisian menyebut korban terkena peluru nyasar dari salah seorang warga dekat TKP. Menurut pengakuan pelaku, senapan itu digunakan pelaku untuk menembak tupai yang hinggap di tembok rumahnya, akan tetapi tembakannya meleset dan mengenai tepat di mata korban. Sang pelaku tak mengetahui jika sasaran meleset itu mengenai korban yang berlatih bersama teman-temannya. Pelaku pun berhasil diamankan setelah polisi mendapatkan pengakuan dari pemilik senapan. Almarhum ini sempat sambil bermain sambil bercanda sempat menertawakan rekannya. Terus tidak lama
Setelah menertawakan, tiba-tiba korban tergeletak dan terjatuh memegangi matanya. Dari keterangan saksi itu pun juga temannya yang diketawakan yang jatuh itu pada saat itu sedang menunduk mengambil bola mendengar suara desingan peluru dari arah barat. Kemudian teman-teman korban ini awal mulanya mengira korban ini bercanda, tapi ternyata ketika melihat ada banyak darah dan akhirnya panik mengatakan bahwa itu adalah peluru nyasar. Jadi pada saat itu pelaku melihat tupai pada saat itu, kemudian ingin mengetes senapan anginnya yang baru saja diservis. Kemudian pada saat pelaku membidik, tupai itu berpindah tempat, pelaku mengikuti tupai itu bergerak sampai ada akhirnya tidak sengaja tertembak. Pelaku tidak mengetahui bahwa di depan itu adalah ada orang yang berdiri, karena memang di TKP sendiri di rumah pelaku itu memang tertutup daun-daun. Yang tentunya yang kami amankan adalah yang pertama senapan angin, kemudian peluru daripada senapan angin tersebut, kemudian HP daripada pelaku dan juga pakaian daripada pelaku dan korban. Untuk pelaku kami terbitkan pertama laporan polisi di Polsek dengan dugaan perkara pasal 360 KUHP, yaitu barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Kemudian karena kemarin kami mendapatkan berita bahwa korban meninggal, langkah selanjutnya kami akan koordinasi dengan kejaksaan, mungkin akan dikenakan penambahan pasal 359 KUHP, yaitu barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Untuk status senapan angin tersebut, si pelaku ini tidak memiliki izin resmi. Dari keluarga korban kemarin setelah meninggal itu memang ikhlas, tapi ya tentunya pastinya memerlukan meminta keadilan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Nah, ini dia alasan kenapa senjata api itu tidak boleh dipergunakan dengan sembarangan ya. Dan harus memiliki izin. Betul. Ya. Jadi jangan sampai hal yang terulang seperti yang dialami oleh warga Kalibaru, di mana saat bermain bola ia terkena tembakan peluru nyasar hingga membuatnya meninggal dunia. Ya, korban tersungkur usai matanya terkena tembakan diduga dari senapan angin yang arahnya dari barat lapangan. Hal ini terjadi kalau dari pelaku sendiri yang sudah ditangkap mengakunya karena waktu itu ia sedang bermaksud menembak tupai, tapi tanpa disangka ternyata menyasar ke korban yang sedang bermain bola dan mengenai tepat di matanya. Dan sebenarnya rekan-rekan korban sudah berusaha menolong korban dengan membawa korban ke puskesmas terdekat dengan menggunakan motor bebek. Namun sayangnya korban tewas atau meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Husada Kerikilan selama 2 hari dirawat. Dan sebelum tergeletak ini, rekan korban juga sempat kaget setelah mendengar ada suara ledakan. Tiba-tiba salah satu rekan yang bermain bola ini tergeletak dengan luka penuh darah. Ya, semoga ini tidak kembali terjadi ya, apalagi ini melibatkan senjata api. Dan untuk pelaku sendiri sudah diamankan aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diduga melakukan kelalaian. Ya, dan kita beralih ke berita selanjutnya dari Jambi. Anggota BRIMOB ditusuk preman, 5 pelaku berhasil diringkus polisi. Lagi-lagi masih tentang kriminal. Iya. Berita selengkapnya ini dia. Lima orang dari 6 preman sekaligus mucikari merupakan pelaku pengeroyokan, penganiayaan, bahkan menikam seorang anggota Brimopolda Bribtu Aji digiring petugas Satreskrim Polresta Jambi dari persembunyiannya di Sumatera Selatan pada Senin 17 Februari 2025. Kapolresta Jambi Kombes Boy Sultan Siregar mengatakan inisial pelaku diantaranya adalah IN, F, WA, AK, dan FY menganiaya serta mengambil tas dan dompet seorang pria di depan sebuah hotel di kawasan Jalan Utama Gatot Subroto, Kecamatan Pasar. Saat itu pria tersebut pun berteriak meminta tolong di saat bersamaan anggota BRIMOB yang melintas berhenti memberi pertolongan. Namun, anggota BRIMOB langsung diserang serta bagian perutnya ditusuk salah satu pelaku hingga mengalami pendarahan.
Para pelaku terlihat cekcok karena pria hidung belang tersebut membatalkan kencan dengan wanita yang dianggap tidak sesuai di aplikasi pemesanan. Para pelaku ini berhasil ditangkap dari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Para pelaku bersama 3 wanita malam kabur ke salah satu hotel di Sumatera Selatan. Ada orang yang memesan perempuan dengan menggunakan aplikasi, ya, terus terjadilah masalah membatalkan karena tidak sesuai dengan aplikasi nih ceritanya. Pada saat itu diambillah secara paksa tas yang dipegang oleh korban, diambil. Ya, lalu secara tidak ada anggota yang lewat. Ya, anggota yang lewat, dia membantu karena ada orang yang minta tolong, teriak-teriak minta tolong, diambil secara paksa tasnya. Dia minta datang, ada apa mas? Nah, selanjutnya ya dengan sangat cepat dipikir orang-orang ini, ya preman-preman itu langsunglah memukul anggota kita tersebut, ditusuk, ditikam. Jadi anggota polisi yang ada di tempat itu dia tidak tahu permasalahannya, hanya karena ada orang yang teriak minta tolong dia bantu. Jadi dia korban dalam ini. Dan pelakunya itu ada beberapa orang yang sudah kita tangkap, termasuk pelaku penikaman. Saat ini kondisi korban anggota BRIMOB sudah mulai membaik dan tengah menjalani berobat jalan. Dari kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Ini sudah salah nyolot ya, melakukan tindak kriminal juga. Nah ini yang buat saya kaget, ternyata para preman yang melakukan aksi keroyokan ini, mereka ini juga terbilang sebagai mucikari. Iya, sebenarnya para pelaku menganiaya serta mengambil tas dan dompet seorang pria di depan sebuah hotel di kawasan Jalan Utama Gatot Subroto, Kecamatan Pasar. Dan pria itu pun berteriak minta tolong dan kebetulan ada anggota BRIMOB yang lewat dan berusaha menolong. Tapi mau ada cerita menarik di balik peristiwa ini, karena ternyata orang yang ditolong oleh anggota BRIMOB ini sebenarnya adalah seorang pria hidung belang yang berniat mencari teman kencan. Tapi setelah ketemu, karena tidak sesuai dengan yang ada di medsos, ia menolak untuk melakukan kencan dan akhirnya terjadilah peristiwa tersebut. Ya, dan ketika berusaha menolong, anggota BRIMOB tersebut justru mendapat serangan berupa tikaman pada perutnya. Membuatnya mengalami luka ya, mengalami luka, kemudian juga hal ini membuat para pelaku akhirnya dikejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mereka ditangkap berkat rekaman CCTV. Untungnya zaman semakin canggih ya, ada bukti di lokasi yang memudahkan para polisi menangkap pelaku. Dan pelaku sendiri sebenarnya sempat kabur sebelumnya ya, ke Sumatera Selatan dan kini sudah diamankan. Dan nanti kita akan balik ke segmen ketiga dengan berita yang menarik, di antaranya adalah tentang aksi seorang mandor tendang kuli panggul di Jambi viral di media sosial. Selengkapnya tetaplah di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan kita ada di segmen yang ketiga. Berita pertama di segmen ini berasal dari Jambi, di mana aksi seorang mandor tendang kuli panggul di Jambi viral di media sosial. Dari judulnya saja ini sudah tidak mengenakan ya? Iya, kalau penasaran dengan video lengkapnya, ini dia. Ini terjadi Jambi, tuh. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang mandor gudang menendang sejumlah kuli panggul yang sedang bekerja. Sang mandor tampak menendang karung berisi pakan ternak yang sedang dipikul oleh para pekerja. Hampir setiap kuli panggul terkena tendangan kungfu dari pria yang mengenakan baju hitam tersebut. Tindakan tak pantas ini diduga terjadi di gudang pakan ternak yang berada di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Video tendangan kungfu mandor terhadap kuli panggul ini pun memicu amarah warganet. Atas kejadian ini, tim Resmob Polda Jambi bergerak cepat dan tak butuh waktu lama, keberadaan mandor viral itu pun akhirnya berhasil ditemukan. Mandor gudang sekaligus sopir bernama Eka Putra ini dibawa tim Resmob ke Polda Jambi bersama 2 kuli panggul bernama Indra dan Ismail. Saat berada di kantor polisi, Eka Putra menyampaikan klarifikasi terhadap video yang viral tersebut. Eka menyatakan bahwa perbuatannya menendang kuli panggul ini merupakan sebuah candaan. Meski demikian, Eka Putra menyampaikan permintaan maaf atas tindakan tak terpuji tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Abang yang melakukan penendangan kemarin tuh abang? Iya. Nah, terus itu sengaja tuh?
Nah itu cuma buruan Pak ya. Buruan untuk hari-hari kami, untuk ngilangin rasa lelah gitu, Pak. Itu nggak ada yang namanya niat untuk kekerasan, penyayaan nggak ada Pak. Dan sengaja diviralkan? Enggak Pak. Yang viralkan nggak Bu? Itu yang video itu saya nggak tahu Pak orangnya yang mana Pak. Ini saya mohon maaf kepada teman-teman saya yang sudah saya lakuin gitu Pak ya. Mohon maaf untuk teman-teman. Untuk hari ini sampai selanjutnya nggak saya ulangi lagi, mohon maaf. Sementara itu, anggota Resmo Polda Jambi, Brigadir Sandi Wibowo mengatakan, dari hasil klarifikasi dan interogasi terhadap mandor dan kuli panggul yang ditendang, bahwa peristiwa yang terjadi merupakan candaan. Atas hal ini, para kuli panggul yang ditendang oleh mandor gudang menyatakan menerima dan tidak menuntut ke proses hukum. Baik, kami dari tim Resmo Polda Jambi sudah berupaya untuk mencari kebenaran atas video viral ini. Makanya kami mencari siapa orang di dalam video itu dan apa perannya di situ, dan kami bisa mendatangkan orang ini, menghadirkan orang ini ke ruang Resmo. Dan setelah kami lakukan klarifikasi dan interogasi kepada Pak Eka sebagai yang mandor ditendang dan Pak Indra yang ditendang dan juga Pak Ismail, bahwa kami dapati bahwa kebenaran yang di sana, mereka di sana hanya untuk candaan saja, untuk melepas lelah di waktu saat bekerja, dan tidak adanya unsur pidana ataupun kekerasan di tempat bekerja. Dan itu pun juga Pak Indra ya dan Pak Ismail menerima itu semua, tidak ada tuntutan dari mereka untuk ke proses yang tidak ditindaklanjuti yang berikutnya. Dan Pak Eka juga tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, baik ke Pak Indra, ke Pak Ismail ataupun ke Dari Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Saya di situ untuk bawa itu Pak. Mas Eka Putra ini ya pelakunya ya, kenapa Mas kok kayak gitu ke temannya? Iya. Saya awalnya tuh sempat mikir, wah ini kok tega banget seperti itu ya. Tapi ternyata di balik video yang viral ini ada aksi, entah ini karena sengaja membuat konten atau apa, tahu guyon-guyonan, tapi yang jelas ini sangat disayangkan karena termasuk sebuah tindakan yang tidak pantas. Mandor gudang sekaligus sopir bernama Eka Putra ini maksud kami dibawa tim Resmob ke Polda Jambi bersama dua kuli panggul bernama Indra dan Ismail. Dan memang video ini viral di media sosial. Saat dimintai keterangan, si pelaku sendiri mengaku bahwa sebenarnya itu adalah hanya aksi guyon antara mandor dengan para pekerja kuli panggul tersebut. Dan seperti biasa, warga Indonesia juga melakukan klarifikasi setelah melakukan kesalahan, dan untungnya temannya yang menjadi korban ini tidak membawa hal ini ke ranah hukum. Ya, mereka masih sama-sama bisa mentoleransi ya dan berakhir dengan damai. Tapi meski begitu, tetap saja hal ini sangat disayangkan karena merupakan tindakan yang tidak terpuji. Ya, karena itu kan pekerjaan yang dengan aktivitas yang berat ya, menggunakan kekuatan fisik, dan masa harus mendapat perlakuan seperti itu. Nah, ini dia, semoga tidak kembali terulang. Boleh bercanda tetapi ada momen tertentu. Iya. Kita bergeser ke berita berikutnya. Dari Banyuwangi lagi, kebakaran hebat landa 2 truk tangki industri di Banyuwangi. Ini sangat mengenaskan ya. Mengenaskan terjadi kemarin. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Video amatir ini merekam kepanikan warga saat mengetahui adanya kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara di dalam gudang PT Lancar Berkah Berlimpah di Jalan Lingkar Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Sabtu siang 1 Maret 2025. Diketahui di dalam gudang itu banyak terdapat truk tangki pengangkut bahan bakar minyak industri yang sedang parkir. Tim pemadam kebakaran Banyuwangi yang menerima laporan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan upaya pemadaman. Benar saja, saat petugas masuk ke dalam gudang, sudah ada 2 unit truk tangki yang hangus terbakar. Api juga tampak berkobar membakar bagian kabin dan seluruh roda kedua truk tangki ini. Supaya api tak semakin menjalar ke kendaraan lain, petugas harus bekerja ekstra melakukan pemadaman dengan cepat. Dan tak sampai 1 jam, si jago merah akhirnya berhasil dijinakkan petugas pemadam kebakaran. Saat proses pemadaman dilakukan, tim damkar sempat kesulitan karena meski tangki dalam posisi kosong, masih banyak ceceran minyak yang membuat api sulit dipadamkan. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran 2 truk tangki ini. Dari penyelidikan sementara, tim unit Reskrim Polsek Kalipuro diduga kuat insiden ini terjadi akibat korsleting pada kelistrikan mesin di salah satu truk.
Api diketahui muncul dari truk bernopol DK8119AB hingga akhirnya merembet ke truk lain bernopol R9077DT yang terparkir tepat di sebelahnya. Beruntung kebakaran ini tak sampai menelan jatuhnya korban, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Ini bahaya sekali ya, mengingat truk tersebut adalah pengangkut bahan bakar minyak industri. Betul sekali, dan beruntung dari sekian banyak truk yang ada di tempat itu, ada yang terbakar 2 tapi lainnya berhasil diselamatkan. Dan untungnya tim pemadam kebakaran Banyuwangi yang menerima laporan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan upaya pemadaman. Sementara saat proses pemadaman dilakukan, tim damkar sempat mengalami kesulitan karena meski tangki dalam kondisi kosong, masih banyak cacaran minyak yang berada di sekitar TKP. Dan sebenarnya belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran 2 truk tangki ini. Namun dari penyelidikan sementara tim unit Reskrim Polsek Kalipuro, diduga kuat insiden terjadi akibat korsleting pada listrik mesin salah satu truk. Dan juga menjadi salah satu hal penting ya, bahwa untuk mengecek kembali kendaraan yang digunakan, apalagi untuk kendaraan yang sering dipakai beroperasi. Ini sangat penting sekali dicek berbagai keamanannya supaya untuk pengendara yang sedang menggunakan juga tidak sampai menjadi korban. Iya, apalagi ini kan terjadinya ketika kendaraan sedang terparkir ya, diam aja resiko apalagi ketika beroperasi. Itu dia, dan beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untung aja. Oke, kita beralih ke berita yang lain masih dari Banyuwangi. Jelang Ramadan harga cabai rawit di Banyuwangi meroket. Nah ini kayaknya hal rutin ya yang terjadi setiap Ramadan ya. Oke, berita selengkapnya ini dia. Sejak 1 bulan terakhir di Pasar Genteng Banyuwangi, cabai putih menjadi buruan masyarakat setelah harga cabai rawit yang terus meroket, di mana harganya kini sudah menembus Rp100.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai putih atau cabai yang belum matang menjadi buruan untuk melengkapi bumbu dapur. Harganya relatif murah, hanya Rp32–35.000 per kilogram, sedangkan pedagang membeli ke petani hanya Rp29–30.000 per kilogram. Alasan pedagang menjual cabai putih lantaran permintaan dari masyarakat yang cukup tinggi. Sementara petani yang menjual cabai putih ini lantaran mengejar harga, mengingat tanaman cabai banyak yang rusak karena cuaca ekstrim. Dalam sehari, pedagang di tingkat pengecer mampu menjual cabai putih hingga 50 kg. Permintaan paling tinggi datang dari para pedagang bakso ataupun pedagang soto. Jualnya 33, 32. Iya, banyak. Soalnya kan serete larang. Serete kan 92, 95 kan. 92, 9 sampai 95. Ini tingginya? Hampir 1 bulan kok. Cabai putih ini mesti ada permintaannya, cuma lewat melbu pabrik, tapi ini gak enak. Aku eceran 30 kilo, 35, ya kadang-kadang sampai 40. Kan mah eceran aku. Beda sampai grosir Walaupun permintaan cabai putih tinggi, harganya relatif stabil dan tingginya permintaan, cabai putih membuat pedagang kehabisan barang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Ini juga yang beli bingung, yang dagang juga panik ya, gimana untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini. Apalagi ini di momen Ramadan, jelang Idul Fitri, otomatis untuk masyarakat yang membutuhkan cabai itu jumlahnya sangat banyak. Dan harganya ternyata semakin lama semakin melambung, dan terbaru itu hampir Rp150.000 per kilogramnya. Dan adanya hal ini membuat masyarakat beralih ke cabai putih yang harganya lebih murah, hanya Rp30.000 saja per kilogramnya. Ini kalau perbandingannya ya, kalau perbandingannya antara yang di atas 100 sama 30.000. Kalau beli cabai yang putih dapat 4 kilo, cabai merah itu dapatnya cuma 1 kilo. Jadi mungkin juga menjadi pertimbangan ibu-ibu. Iya, apalagi ini banyak sekali kaum mending ya. Jadi mending pilih yang cabai putih aja yang lebih murah. Buat saving, nanti buat stok juga di lebaran. Tetapi di beberapa sisi ada juga yang merasa nggak sreg dengan cabai putih. Rasanya kurang puas karena memang beda tesnya ya. Oke. Dan sementara petani yang menjual cabai putih ini lantaran mengejar harga, mengingat tanaman cabai yang rusak karena cuaca ekstrim. Jadi banyak hal ya. Tapi kalau dalam informasi yang kita dapat, dalam saat ini para pedagang di tingkat eceran mampu menjual cabai putih hingga 50
kilogram. 50 kilogram ya. Jadi berkah dari satu petani cabai ke petani cabai yang lain. Betul Ternyata seperti sekali. itu. Kita nanti masih punya beberapa berita menarik di segmen yang keempat. Salah satunya adalah Maling apes kabur tinggalkan motornya usai kepergok pemilik rumah yang dibobol. selengkapnya. Tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan berikutnya ini beritanya benar-benar unik, menarik, tapi juga miris bagi pelakunya. Dari Jambi, maling apes kabur tinggalkan motornya usai kepergok pemilik rumah yang dibobol. Nah kan, untung ketahuannya. Iya. Selengkapnya, Ini dia. Aksi percobaan pencurian di Desa Tanjung Bau, Kecamatan Mustang Maroy, Jambi berhasil digagalkan. Pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang itu kabur usai diduga panik aksinya menjegal jendela ketahuan si pemilik rumah. Apesnya, sepeda motor yang digunakan pelaku dalam beraksi justru ditinggalkan begitu saja di halaman rumah calon korbannya tersebut. Menurut Nanda, pemilik rumah, peristiwa percobaan pencurian dengan modus bobol rumah ini terjadi pada Selasa 18 Februari 2025 sekitar jam 9 pagi. Awalnya saya lagi tidur Pak di rumah, terus saya mendengar suara dia dobrak-dobrak kan, terus saya kebangun. Saya lihat dia lagi mau ngebuka jendela kamar, tapi nggak bisa masuk karena ada terali. Terus saya keluar dari kamar mau ngambil apa benda itu kayu apa parang, rupanya ada temannya di luar Pak. Terus saya daripada saya dihajar sendiri, saya mau ngambil HP mau foto. Mungkin karena ngeliat saya dia jadi lari Pak. Kedua pelaku percobaan pencurian yang berhasil melarikan diri kini tengah diburu oleh pihak kepolisian sektor Mestong. Sementara, sepeda motor yang digunakan oleh pelaku juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari Maroy Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Dari sekian banyak profesi ya, milihnya maling. Apes lagi ya. Iya. Jadi kita itu mau sedih, tapi yang mengalami kerugian adalah si malingnya ya, Wijaya. Ini terjadi di Jambi, memang di mana ada pelaku yang berjumlah 2 orang ini niatnya mau menggarong tapi apes, ketahuan pemilik rumah tempat sasarannya. Iya, mungkin panik ya. Jadi sepeda motor yang digunakan pelaku dalam beraksi justru ditinggalkan begitu saja di halaman rumah calon korbannya tersebut. Ini karena apa ya? Apa karena panik? Panik, atau tentu karena aja. mungkin ada hal lain? Iya. Sama-sama diliputi rasa ketakutan, ketahuan, ditangkap dan lain sebagainya, akhirnya memilih meninggalkan motornya. Saya jadi kepikiran ini gimana pendapat temannya, gimana saling nyala-nyalain gitu mungkin ya. Tapi yang jelas memang motor yang ditinggalkan ini dan kedua pelaku pencurian yang berhasil melarikan diri kini tengah diburu oleh kepolisian sektor Mestong karena sudah ketahuan identitasnya. Apalagi barang bukti sudah ada ya berupa motor milik pelaku dan ini semoga cepat ditangkap agar tidak meresahkan warga. Ya, kita berharap teman-teman kepolisian bisa bertindak dengan cepat dari barang bukti yang ditinggalkan, bisa mengendus di mana keberadaan 2 pelaku pencurian ini. Atau mending menyerahkan diri deh, karena kan udah ditahan nih barang bukti ya. Oh iya, berarti dalam arti ini mereka udah jadi DPO ya, sudah tercatat sebagai DPO, ini terjadi di daerah Jambi. Kita tunggu aja apakah ada rekaman CCTV yang terekam di komplek tersebut. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi sekali lagi mengartikan ya betapa pentingnya adanya CCTV. Iya. Jadi kalau ada tindakan kejahatan seperti ini, jadi diketahui minimal wajah korban atau identitas yang lain termasuk motor dari plat nomor. Iya, minimal ada di setiap jalan utama keluar masuknya komplek ya, sehingga kalau ada aksi tidak diduga seperti ini bisa dilakukan antisipasi. Baik, dari aksi maling motor yang, maksud kami aksi maling yang motornya ditinggal, kita beralih ke kabar yang lain dari Banyuwangi. Warga Banyuwangi berangkat ke Mekah naik perahu dari Kalong. Nah ini yang paling ramai di kanal YouTube kami ini ya. Ya sudah, kita lihat berita selengkapnya. Ini dia.
Inilah video viral tentang dua pemuda bernama Kholili Anam dan Dwian Rahardi Pamungkas asal Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur yang berangkat ke Mekah menggunakan perahu berbahan galon air buatannya sendiri. Sebelum berlayar, dua pemuda ini juga terlihat dilepas oleh para sesepuh dan melakukan doa bersama serta potong tumpeng guna mohon keselamatan dalam perjalanannya menuju Mekah. Keduanya juga nampak yakin dengan perahu galon buatannya karena sudah disiapkan jauh-jauh hari dan melakukan riset untuk mampu melewati badai dan gelombang tinggi. Kalaupun ada kerusakan pada perahu tersebut, berbagai keperluan untuk alat perbaikan seperti lem galon dan karet pengikat juga sudah dipersiapkan. Selain itu, perbekalan selama perjalanan juga sudah disediakan yang diperkirakan cukup hingga sampai Mekah. Tak hanya itu saja, untuk meminimalisir pengeluaran kebutuhan bekal selama di perjalanan, mereka memanfaatkan makanan dari alam dengan cara menjala ikan dengan jaring dan pancing yang sudah ada di perahunya. Sangat yakin mas, karena kita berdua ini dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sudah melakukan riset apa saja yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ini sampai kapan. Kita sangat yakin bisa sampai tujuan gitu. Kita sudah memberikan riset sesuai SNI yang berlaku. Kalau kendala di perjalanan mungkin sangat kecil sekali. Contohnya kendala tutup galon lepas itu sering terjadi karena kan banyak yang nggak berfungsi tutupnya. Terus ada lagi kendala karet bannya itu putus karena kan nggak bisa bertahan lama untuk pengikatnya itu karena terbuat dari karet juga. Mungkin kita lem, kita juga kemarin habis beli lem untuk jaga-jaga tutup galon itu lepas karena juga bisa bahaya nanti kalau kemasukan air bisa nggak stabil, miring perahu kita. Kalau logistik selama ini alhamdulillah cukup mas ya, cukup sekali karena kita juga survive di alam atau sekitar kita itu masih banyak makanan yang bisa kita olah setiap hari dan tidak merepotkan orang sama sekali seperti orang-orang yang ngata-ngatain kita itu karena orang banyak yang ngatain kita ngemis hanya sebatas mencari uang lewat konten itu salah semua karena kita selama ini belum meminta-minta ke siapapun. Diprediksi perjalanan kedua pemuda ini menuju Mekah dengan menggunakan perahu galon rakitan tersebut akan memakan waktu hingga 1 tahun lamanya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini banyak orang yang percaya nggak percaya ya, karena perahu terbuat dari galon. Kalau saya pribadi juga masih mikir ya, gimana sih untuk konsepnya membuat perahu dari galon dengan tujuannya pergi ke Mekah ya. Dan ini dilakukan oleh dua orang asal Genteng bernama Kholili Anam dan juga Dwian Rahardi. Dan sebelum berlayar, dua pemuda ini juga terlihat dilepas oleh para sesepuh dan melakukan doa bersama serta potong tumpeng guna memohon keselamatan dalam perjalanannya menuju Mekah. Dan keduanya sendiri memang sangat yakin bahwa perjalanannya akan lancar karena sebelum merakit galon, mereka sudah melakukan penelitian dan lain sebagainya bagaimana caranya supaya perahu galon ini aman dan safety selama perjalanannya dilakukan. Banyak sekali antisipasi yang dilakukan dan kalaupun ada kerusakan pada perahu tersebut, berbagai keperluan pun perbekalan selama perjalanan juga sudah disediakan. Dan mereka bahkan ini juga sudah yakin bahwa dengan teknologi yang mereka gunakan, yang mereka miliki selama perjalanan dijamin aman sampai di tempat tujuannya tersebut. Iya, dan tapi ada rumor juga yang beredar di media sosial, ada tetangganya yang merekam perahu tersebut ternyata mangkrak begitu saja, tidak dilanjutkan. Nah, padahal kalau dari berita yang kita dapatkan ya, bahwa mereka ini selama di perjalanan sudah menyiapkan ya misalnya untuk kebutuhan di perjalanan, mereka siap menggunakan pancing dan lain sebagainya supaya mereka tidak kehabisan bekal ketika berada di rute yang dilewati ini. Iya, dan semoga adanya video ini juga tidak mudah ditiru oleh yang lain karena ini merupakan aksi yang berbahaya dan butuh pendampingan seorang ahli. Atau persiapan yang benar-benar khusus dan dijamin keselamatannya. Iya. Padahal kemarin sempat diperkirakan bahwa perjalanan dua orang ini menuju ke Mekah yang menggunakan perahu galon ini memakan waktu sekitar 1 tahun lamanya. Jadi kalau berangkatnya di tahun 2025 sampai sana,
2026. Balik lagi 2027. Iya. 2 tahun. Capek ya. Dan berarti menutup jurnal weekend kita di hari ini. Saya Nacha Luna. Dan saya Fanda Syafa. Jangan lupa simak terus berita kami yang selalu unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.